Nilai tertinggi dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama tidak menjamin peserta seleksi menduduki jabatan eselon 2. Komisi Pemilihan Umum memastikan tidak ada calon perseorangan melalui jalur independen pada Pilkada Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mamah dan Basudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Kamis 16 Mei 2024. Bersama saya Ida Gamendenov. Inilah info Digul selengkapnya. Kita ke berita pertama. Pemerintah daerah Bovendigul melaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama selama 3 hari. Seleksi JPT ini merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat struktur kepemimpinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama akan melalui berbagai tahapan yang ketat untuk memastikan para calon pimpinan tinggi memenuhi syarat dan kapasitas yang diperlukan dalam mengemban tugas-tugas kepemimpinan dengan baik. Ketua Tim Asesor Penilai Kompetensi Badan Kepegawaian Negara, Iptri Rejeki mengatakan pelaksanaan tes ini merupakan salah satu wujud kerjasama antara pemerintah kabupaten dan Badan Kepegawaian Negara, di mana tes JPT ini diperuntukkan bagi 1 JPT Sekda dan 21 JPT Eselon 2B untuk kepala organisasi perangkat daerah, yang mana pelaksanaannya dilakukan selama 3 hari dari tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2024. Ini kan seleksi, salah satu seleksi ya, tahapan seleksi, namanya seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Jadi dilaksanakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Badan Kepegawaian Negara. Ini untuk menilai kompetensi dan sosial kultural dilaksanakan selama 3 hari ya, mulai tanggal 14 hingga 16 Mei 2024. Ya, untuk jabatan Sekda, JPT Pratama Sekda dan JPT Pratama eselon 2 wilayah atau kepala umum. Iptri menjelaskan pelaksanaan tes yang memakan waktu selama 3 hari terbagi menjadi beberapa jenis seleksi, di mana pada hari pertama dilaksanakan simulasi penyusunan analisis kasus, presentasi hingga tes psikologi. Selanjutnya hari kedua dan ketiga akan dilakukan diskusi analisis kasus, tanya jawab, presentasi, dan wawancara berbasis kompetensi. Diketahui 48 peserta yang telah mengikuti seleksi administrasi kemudian akan mengikuti tahapan selanjutnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Lulusnya peserta dalam pelaksanaan seleksi jabatan tinggi Pratama di lingkungan Pemda Bovendigul menjadi salah satu syarat penilaian bagi aparatur sipil negara untuk mendapatkan jabatan kepala OPD atau pejabat eselon 2. Hal ini disampaikan Ketua Tim Asesor Penilaian Kompetensi BKN Pusat, Iptri Rejeki, saat pembukaan seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama. Iptri menuturkan dari hasil seleksi ini dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana angka tertinggi dalam penilaian dibagi beberapa kategori, yaitu memenuhi syarat, kurang memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat. Sementara untuk penilaian nilai tertingginya yaitu 4. Tentunya nanti hasilnya ini nanti akan dinilai sesuai dengan ketentuan dari masing-masing. Nanti peserta kan kalau levelnya 4, level 4. Kalau dia mencapai nilai 4 dengan dari hasil penilaian mencapai nilai 4, kemudian dia juga memenuhi syarat, bukan apa ya, bisa juga nanti ditakut perbaikan, tapi sebenarnya hasilnya adalah memenuhi syarat, kurang memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat. Iptri menyebut kelulusan tes JPT memiliki bobot 25% atas kemampuan yang dimiliki para calon pimpinan perangkat daerah. Selebihnya merupakan wewenang Bupati sebagai pimpinan daerah dalam penunjukan kepala OPD dengan menilai loyalitas pegawai tersebut selama melaksanakan tugas, sehingga memiliki dasar yang jelas untuk melalui tahap usulan kepada gubernur dan KASN. Pihak BKN akan menilai secara objektif bagi setiap peserta yang mengikuti seleksi.
Setelah seluruh penilaian telah selesai, maka tim asesor selanjutnya akan melakukan perankingan dari nilai tertinggi hingga terendah. Namun ia tegaskan bahwa nilai dengan ranking tertinggi tidak menjadi dasar pemilihan jabatan kepala OPD. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan bersaudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik
tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul memastikan tidak ada calon perseorangan atau jalur independen yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Sesuai dengan tahapan pemilu kada tahun 2024, penyerahan dokumen syarat dukungan bakal calon bupati dan wakil bupati jalur independen pada Pilkada serentak 2024 dibuka pada tanggal 8 sampai dengan 12 Mei. Namun hingga batas akhir yang ditentukan tidak ada satupun bakal calon perseorangan yang serahkan syarat dukungan kepada KPUD. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan, sesuai jadwal Pilkada, 8 sampai dengan 12 Mei merupakan tahapan penyerahan syarat dukungan bagi bakal calon peserta Pilkada melalui jalur perseorangan. Namun untuk Kabupaten Bovendigul tidak ada calon peserta yang mengajukan syarat dukungan tersebut hingga batas waktu penyerahan berakhir. Kita masa launching kemarin tahapan penyerahan dukungan perseorangan yang dijadwal itu tanggal 8 sampai dengan 12 penyerahan dukungan. Namun khusus untuk kami Bovendigul terkait dengan calon perseorangan terakhir sampai dengan tanggal 12 itu tidak ada yang datang artinya dari calon perseorangan. Proses Pilkada Bovendigul akan berlanjut tanpa adanya perwakilan dari jalur perseorangan. Ketua KPU Bovendigul mengkonfirmasi tahapan pendaftaran bakal calon peserta Pilkada melalui jalur politik akan dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. KPUD Bovendigul akan memastikan proses Pilkada berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan terlaksananya demokrasi yang berkualitas bagi masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul akan mengumumkan hasil seleksi panitia pemilihan distrik atau PPD sesuai dengan jadwal tahapan Pilkada pada tanggal 14 dan 15 Mei 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bovendigul telah memastikan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan untuk tahap wawancara seleksi anggota PPD pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei siap untuk diumumkan. Hal ini diungkapkan Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka saat ditemui di ruang kerjanya. Ketua KPUD mengatakan sesuai dengan jadwal tahapan di tahun 2024 ini ada dua tahapan yaitu persiapan dan pembentukan badan ad hoc, dalam hal ini PPD yang akan diumumkan hasil seleksinya pada 14 dan 15 Mei 2024. Untuk kami, kita di dalam KPU 2024 ini kan ada dua tahapan. Pertama persiapan akhirnya di pembentukan badan ad hoc. Nah, untuk pembentukan badan ad hoc ini terjadwal tanggal khusus untuk PPD tanggal 11 sampai 13 itu wawancara, 14 sampai 15 itu pengumuman. Nah, untuk PPS Adrianus juga menambahkan proses seleksi dilaksanakan langsung oleh Komisioner KPUD Bovendigul dengan bantuan staf dari bidang kesekretariatan yang dibagi menjadi 11 zona sesuai dengan pembagian wilayah. Proses rekrutmen ini pun diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Bovendigul untuk memastikan seleksi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana menjamin transparansi dan keadilan dalam pemilihan anggota PPD. Hasil seleksi merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada yang demokratis dan berkualitas di Bovendigul.
Para anggota PPD yang nantinya terpilih diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya pemilihan yang adil dan bersih. Masyarakat juga diminta untuk terus mengikuti perkembangan tahapan pilkada selanjutnya untuk memastikan partisipasi aktif dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras.
mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. SMA Santo Yosep Tanah Merah akan membuka penerimaan pendaftaran siswa baru pada 24 Juni mendatang. Sementara untuk kuota calon siswa yang akan diterima sebanyak 100 orang. SMA Santo Yosep Tanah Merah akan membuka pendaftaran bagi calon siswa baru. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Guru, pendaftaran akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang, di mana waktu pelaksanaan pendaftaran akan dibuka selama 3 hari dengan kuota penerimaan yang terbatas sekitar 100 orang calon siswa. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruang belajar mengajar sehingga kuota yang disiapkan juga terbatas. Kepala Sekolah SMA Santo Yosep Tanah Merah, Franciscus Timang mengatakan, untuk sementara persyaratan yang harus disiapkan yaitu persyaratan pokok yang ada di Dapodik, seperti kartu keluarga, surat keterangan lulus atau ijazah sementara dari SMP, surat baptis, dan pas foto yang akan ditempel pada kartu pelajar. Untuk sementara ya yang persyaratan yang memang pokok itu ya, karena di Dapodik itu ya ada memang kartu keluarga itu otomatis, kemudian ya surat keterangan lulus atau ijazah sementara dari SMP, kemudian surat baptis itu memang ya itu diisi semua dalam data dasar Dapodik, dan juga ada foto untuk nantinya ditempel di kartu pelajar itu untuk sementara. Biasanya ada administrasi, artinya itu menyangkut apa, misalnya kan pakaian, ada batik di sekolah ya, kan dengan pakaian olahraga itu kan biasa ditanggung oleh orang tua, tapi kami belum sepakati ya berapa. Kepsek SMA Santo Yosep menyebut biasanya ada biaya administrasi menyangkut pakaian batik maupun olahraga yang harus ditanggung oleh para orang tua. Namun besaran biayanya belum disepakati berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk administrasi tersebut. Harapannya bagi calon siswa yang nantinya akan masuk di SMA Santo Yosep memiliki prestasi dan berkarakter baik sehingga bisa dipermudah dalam proses KBM nantinya. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Taman Kanak-kanak YPPK Santa Agnes Tanah Merah melaksanakan acara pelepasan dan perpisahan bagi siswa-siswi kelas B tahun ajaran 2023-2024. Harapannya minat, bakat, dan karakter anak-anak yang mulai terbentuk bisa dilanjutkan pada pendidikan tingkat dasar. Berakhirnya program pembelajaran tahun ajaran 2023-2024, Taman Kanak-kanak YPPK Santa Agnes Tanah Merah melaksanakan acara pelepasan dan perpisahan bagi siswa-siswi kelas B dengan mengusung tema membentuk jati diri anak usia dini dan menyongsong masa depan yang ceria. Memiliki makna, anak-anak yang sudah terbentuk karakternya sejak dini diharapkan untuk dilanjutkan pada pendidikan selanjutnya di tingkat dasar. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak YPPK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK. Suster Oliva mengatakan dalam acara pelepasan dan perpisahan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan pentas yang dilakukan siswa-siswi kelas B tersebut. Mereka diberikan kebebasan dalam mengekspresikan kemampuan diri yang didapat selama menempuh pendidikan di TK Santa Agnes Tanah Merah. Di sisi lain, Suster Oliva menyebut pentas yang dilakukan siswanya merupakan upaya membentuk minat dan bakat serta kemampuan peserta didik yang mulai terbentuk selama di TK Santa Agnes. Tema yang kami angkat dalam acara pelepasan ini adalah membentuk jati diri anak usia dini menyongsong masa depan yang ceria. Dengan tema yang diangkat dalam acara perpisahan ini, dengan harapan bahwa anak-anak kami yang sudah mulai terbentuk karakternya sejak mereka berusia dini, diharapkan untuk dapat dilanjutkan ketika mereka berada di jenjang SD.
Kemudian acara pelepasan juga diisi dengan beberapa acara pentas dari anak-anak untuk menunjukkan kemampuan apa yang mereka dapatkan selama mereka di TK. Suster Oliva juga menjelaskan terkait dengan tema pelepasan dan perpisahan yang diusung tahun ini, yakni membentuk jati diri anak usia dini dan menyongsong masa depan yang ceria, memiliki makna yang mendalam karena merupakan kolaborasi antara budaya dan kegembiraan pesta yang ceria bagi anak-anak. Harapannya anak-anak lulusan TK Santa Agnes terus tumbuh dan berkembang dengan tidak melupakan budaya daerahnya masing-masing. Tim Liputan Digul TV, Ida mengabarkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Ida Gamendenok mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.